Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Ada tiga pandangan ulama terkait dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama, ulama ini berpandangan bahwa segala yang dilakukan oleh manusia itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau baik, mau buruk, mau beruntung, mau celaka, mau apapun itu sudah sesuai dengan ketentuannya Allah. Ulama yang berpandangan kayak gini ini juga berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran. Jadi sebenarnya manusia itu persis seperti wayang kulit saja, tergantung dalangnya. Kalau dalangnya lagi seneng dengan Ontoseno menang. Tapi kalau dalangnya seneng sama Petro, Ontoseno bisa kalah sama Petro. Itu manusia itu digambarkan seperti itu. Ada yang dijadikan seperti Nabi Musa, tapi di sisi lain ada yang dijadikan seperti Fir'aun. Pertanyaannya, ketika Fir'aun dihadirkan itu sebenarnya di luar ketentuannya Allah atau tetap berada dalam ketentuannya Allah? Itu pertanyaannya. Kita bingung juga menjawabnya gimana kayak gitu sih. Kalau Fir'aun itu di luar ketentuannya Allah, berarti kita punya keyakinan, berarti di alam ini ada yang tidak di dalam wilayah kekuasaannya Allah. Seakan-akan begitu. Tidak, semuanya juga berada di wilayah kekuasaannya Allah. Sehingga pandangan seperti ini juga mendapatkan pengikut yang banyak sekali. Wah, bagi orang-orang yang mengikuti pandangan kayak gini ya, boleh jadi kemudian orang ini ya sudah ikhtiar dan lain sebagainya itu ya seanunya saja, senyamannya saja, pokoknya gak terlalu penting lah. Nah, yang kedua, ini sebaliknya, bahwa segala yang dilakukan oleh manusia itu adalah tanggung jawab pribadi dia. Selama dia memiliki akal yang sehat, kesempatan yang ada, tidak dalam keterpaksaan dan lain sebagainya, maka dia bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dilakukannya. Allah menyampaikan hal seperti ini dengan ungkapan gini, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang ingin beriman ya beriman sajalah. Barang siapa yang ingin kufur ya kufur sajalah. Itu semuanya pilihan. Inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura. Kata Allah, aku hanya menunjukkan ini loh jalan. Ini loh jalan. Kamu mau ikut silahkan, wa imma kafuran, kamu mau kufur silahkan. Tapi semua pilihan ada konsekuensi yang harus kamu pegang. Nah, ini meletakkan bahwa usaha manusia dan lain sebagainya itu adalah menjadi tanggung jawab mutlak manusia. Yang mengikuti model gini juga banyak. Ada yang ketiga, ini tengah-tengah Pak, menggabungkan antara yang ada yang namanya takdir yang sudah ditentukan oleh Allah, tapi ada yang namanya al-kasb. Kasb itu usaha yang dilakukan oleh Allah, dan ini usaha yang dilakukan oleh manusia, dan ini kemudian antara takdirnya Allah dengan kasbnya manusia itu senantiasa disesuaikan. Kalau usahanya nanam padi, insya Allah panennya panen padi. Sehingga ketika berdoa pun juga harus menyesuaikan dengan usahanya. Yang ditanam itu padi kok, ya Allah, semoga Engkau beri aku panen jagung. Lah ini kan membingungkan malaikat. Ini mau panen, yang ditanam padi. Kok anunya? Nah, ini namanya antara takdir Allah dengan kasbnya manusia itu disesuaikan. Nah, maka
dalam hal ini yang namanya ikhtiar itu tetap penting, meskipun pemahaman yang ketika ini sebenarnya kasab itu juga tidak akan merubah apapun, tapi hanya Allah saja yang menyesuaikan dengan kasabnya manusia. Tapi tidak merubah, bukan kasab itu yang merubah, bukan usahanya orang itu yang merubah, tidak, tapi Allah saja yang menginginkan untuk menyesuaikan dengan kasabnya manusia. Maka usaha itu menjadi penting karena ini akan menjadikan Allah yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah bisa ditetapkan seperti itu atau dirubah. Itu Allah yang punya kuasa, disesuaikan dengan kasabnya manusia. Disinilah pentingnya orang tetap harus berikhtiar. Ada seorang nabi yang luar biasa, bertahun-tahun sampai sudah tua, dia nggak punya anak, tapi dia terus berdoa, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Kami tidak pernah berputus asa untuk berdoa, berusaha untuk mendapatkan anak. Padahal dia juga menyadari, saya ini sudah tua renta, istri saya dalam keadaan mandul. Tapi dia tetap berdoa, wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati akiron. Istrinya tapi tetap berdoa. Jadi yang dilakukan ikhtiar itu adalah bentuk ibadah saja. Bagi kita, kebanyakan kita ini, ikhtiar kita itu sebenarnya dalam rangka beribadah, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk berikhtiar, maka ikhtiar. Tapi hasil itu sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah. Lah, soal Allah akan menetapkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, atau Allah akan merubah, menyesuaikan dengan kasabnya orang dan lain sebagainya, itu menjadi wilayahnya Allah yang tidak bisa kita campuri. Allah menyatakan yamhullahu ma yasha, Allah bisa menghapus apa yang sudah ditentukan, wa yuthbit, atau menetapkan, wa indahu ilmul kitab, dan semua itu. Maka mari kita tetap tidak pernah berputus asa. Yang paling penting itu tidak pernah berputus asa dan selalu berhusnudzon kepada Allah. Apa yang akan diberikan oleh Allah kepada kita itu selalu yang terbaik, itu husnudzon kita kepada Allah. Sekali lagi saya ingin sampaikan betapa husnudzon kepada Allah itu sangat bermakna. Karena suatu saat ada orang yang harus masuk neraka. Setelah dihisab, setelah ditimbang, amal jeleknya itu memang lebih besar. Jadi amal baiknya jomplang. Enggak imbang. Akhirnya dia harus masuk neraka. Digiring masuk neraka oleh malaikat, dia ikut. Tapi jalannya itu sengaja melambatkan diri gitu, enggak semangat untuk masuk neraka itu. Kamu kok enggak semangat masuk neraka, kenapa? Apa kamu protes dengan keputusan? Enggak, saya yakin bahwa amal ibadah saya pasti kalau ditimbang yang jelek jauh lebih besar. Saya yakin itu, saya terima itu. Lah terus kenapa kamu kok malas untuk masuk neraka? Orang ini mengatakan gini, Pak, yang saya nggak yakin itu satu, yang saya nggak pernah duga itu satu, apa? Kok Allah nggak mengampuni saya? Kok Allah nggak mengampuni saya? Nah terus yang saya pikirkan, yang saya terima, wa rahmati wasi'at kulla syai', Allah itu rahmatnya melampaui segala sesuatu. Masa dosa saya segini kok nggak diampuni oleh Allah, itu nggak saya duga sama sekali. Lah yang kamu duga apa? Yang saya duga ya saya akan diampuni oleh Allah. Husnudzon dia kepada Allah ini kemudian dilaporkan kepada malaikat, oleh malaikat kepada Allah. Ya Allah, ini ada hambamu yang agak nyeleneh gitu. Sudah mau masuk neraka, diajak masuk neraka, males. Nah, terus katanya dia berhusnudzon kepadamu bahwa engkau zat yang maha pengampun, maha ini, sehingga dosa-dosanya itu pasti akan diampuni. Kata Allah, ana inda dhonni abdi bi. Saya itu tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau dia berprasangka bahwa saya maha pengampun, saya ampuni, masukkan dia ke surga. Nah, mari kita manfaatkan ini hadis Rasulullah, hadis
qudsinya, bahwa Allah itu tergantung prasangka kita. Kita berhusnudzon bahwa Allah senantiasa mentakdirkan kepada kita itu sesuatu yang baik. Usaha kita lakukan dalam rangka apa? Beribadah. Jadi usaha itu, kasab itu, ikhtiar itu ibadah. Kita keluar rumah, kita melakukan apapun itu ibadah karena kita menjalankan perintahnya Allah. Hasilnya Allah yang menentukan, dan apapun yang kemudian yang kita terima, mari kita terima dengan lapang dada, dengan senang hati. Itulah bentuk qanaah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.